Episode kali ini diawali dengan Gauri meminta Jagdish untuk meminta Anandi tidak menangis karena itu tidak baik bagi Kalyani karena menanggung stres seperti itu. Jagdish pun pergi dan memegang bahu Anandi. Gauri sangat kaget dan Anandi pun merasa canggung. Anandi melihat Gauri dan melepaskan tangan Jagdish dan meninggalkan ruangan. Gauri berpikir bahwa dia menangis untuk mendapatkan simpati dan dia mulai mengejeknya secara tidak langsung. Tapi Jagdish memihak Anandi dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan drama apapun. Dia benar-benar peduli pada keluarga karena dia sangat terikat dengan mereka. Gauri terkejut melihat Jagdish mendukung Anandi. Semua orang tegang di aula dan Anandi pun turun. Gehna menghampiri Anandi dan mencoba menenangkannya. Makan datang dan mengatakan bahwa Sukna dan Siam ada di sini. Sukna datang menangis dan memeluk Sumitra dan dia juga khawatir tentang Kalyani. Sumitra menghiburnya dan mengatakan Kalyani akan segera membaik. Byron meminta Sukna untuk pergi dan menemui Kalyani di kamarnya. Sementara di lantai atas Sukna memiliki keraguan dan bertanya kepada semua orang siapa yang menjaga Kalyani di atas. Gehna berkata Jagdish ada di kamar bersama ibu dan wanita itu. Sukna menjadi sangat marah dan ingin menemui Jagdish tapi Siam menghentikannya dan mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat dan pergi menemui Kalyani. Di dalam kamar, Jagdish dan Gauri sedang memantau Kalyani. Sukna dan Siam masuk, Jagdish kaget melihat mereka dan memperkenalkan mereka dengan Gauri. Gauri dengan senang hati pergi untuk menyentuh kaki Sukna tapi Sukna tidak menyukainya dan Sukna pun menjauh menuju Kalyani. Gauri pun sangat terluka. Sukna sangat sedih melihat kondisi Kalyani dan dia pun mulai menangis. Jagdish mengatakan bahwa nenek mendapat perawatan yang baik di sini. Siam mencoba menenangkan Sukna yang sedang menangis. Jagdish melihat Gauri yang sedang sedih karena penolakan dari kakaknya. Sukna dan Siam meninggalkan ruangan dan melihat Gehna membawa makanan untuk Jagdish dan Gauri. Tetapi Sukna tampak kesal dan Gehna pun hanya terdiam dan pergi menuju kamar Kalyani. Gauri melamun dan tampak kesal. Jagdish memegang tangannya dan berkata aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu sekarang. Seperti seorang gadis kau pasti punya banyak impian tentang pernikahan kita. Tapi aku tidak bisa memenuhi impian itu dan maafkan aku. Gehna datang dan meminta Mahan memastikan tamu-tamu kita diurus dengan baik. Kau pasti tahu seperti apa tamu diperlakukan di rumah ini. Kita harus memberi contoh pada seluruh desa. Dan Gehna pun pergi meninggalkan mereka. Makan meletakkan piring di atas meja dan ketika Jagdish bertanya dengan sopan apakah semua orang sudah makan. Tetapi Mahan tidak menjawabnya. Ia hanya berkata jika kalian butuh sesuatu panggil saja aku. Mahan pun pergi meninggalkan mereka. Anandi meminta setiap orang untuk pergi dan beristirahat. Sekarang nenek sedang tidur aku akan menemaninya. Jika terjadi sesuatu aku akan memanggil kalian. Siam berkata yang dikatakan Anandi itu benar. Kita tidak harus terjaga sepanjang malam. Jika kita semua sakit tidak ada yang akan mengurus nenek. Syam meminta Sukna untuk pulang tetapi Sukna menolaknya aku tidak ingin pulang. Aku ingin nginap di sini. Syam pun mengiyakan dan berkata besok pagi aku akan menjemputmu bersama anak-anak. Tapi Sukna menyangkal dan mengatakan bahwa ketika anak-anak melihat Jagdish dengan Gauri, mereka akan bertanya siapa wanita yang bersama dengan paman mereka dan aku tidak bisa menjawabnya. Syam pun memberi salam dan pergi meninggalkan mereka. Di kamar Jagdish meyakinkan Gauri untuk makan tetapi Gauri menolaknya dan tidak ingin makan. Jagdish berkata baiklah kalau kau tidak mau makan, aku juga tidak akan makan walaupun aku sangat lapar. Gauri lalu mengambil makanan di piring dan menyuapi Jagdish. Tiba-tiba Anandi datang dan melihat mereka. Anandi sangat terluka tetapi ia pun mengendalikan emosinya. Anandi mengetuk pintu. Gauri dan Jagdish sangat kaget melihat Anandi. Anandi menghampiri Kalyani yang sedang terbaring dan meletakkan tangannya di kepalanya. Sumitra menangis di kamarnya dan Byron mencoba menenangkannya dengan mengatakan mengapa menangis untuk orang yang belum pernah melihat apapun selain keegoisannya sendiri. Byron mengatakan dia tidak pernah ingin melihat wajah pria itu dan sekarang nasib buruknya bahwa dia memerlukan bantuan dari dokter itu.
Sumitra mengoreksinya bahwa ini bukan bantuan yang dia lakukan pada keluarga ini. Bahkan jika Jagdish memberikan hidupnya, dia tidak akan pernah bisa membayar jumlah cinta dan perhatian yang diberikan keluarga ini kepadanya. Sumitra kemudian memberitahu Byron bagaimana Kalyani dulu merawat Jagdish, begadang semalaman, merawatnya dan menyerahkan seluruh hidupnya untuknya. Dan jika kita membandingkan apa yang Jagdish lakukan dengan Kalyani, maka dia tidak melakukan apa-apa dibandingkan dia yang bertanggung jawab atas penderitaan ini. Sukna melewati ruangan dan melihat Sumitra menangis. Sukna menjelaskan kepada Sumitra dan Byron bahwa jika kita mulai menangis, apa yang akan terjadi pada Anandi, siapa yang akan merawatnya dan mendukungnya. Sumitra mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Anandi. Meskipun tubuhnya sangat lemah, dia memiliki kesabaran dan kekuatan batin yang sangat besar. Kemudian adegan bergeser ke arah Anandi. Anandi sedang duduk di samping Kalyani yang sedang tidur dan Anandi melihat Kalyani dan ia pun tidak tidur. Sementara Jagdish dan Gauri sedang duduk di kursi masing-masing dan Gauri terlihat tertidur. Jagdish melihat Anandi dan Anandi sama sekali tidak menatapnya. Kemudian Gauri jatuh di pundaknya saat dia kehilangan keseimbangan karena tidur. Dia meletakkan punggungnya di kursi dan terus menatap Anandi. Melalui cermin di kepala tempat tidur Kalyani, Anandi melihat Gauri lagi tidur di bahu Jagdish. Kemudian dia ingat bagaimana Jagdish biasa menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya ketika dia biasa tidur di pangkuannya. Dan percakapan manis yang mereka lakukan saat itu. Anandi kemudian berbalik dari cermin dan mulai melihat Kalyani lagi. Pagi hari Gauri mengenakan bindi dan melihat bayangannya di cermin dan Gauri pun tersenyum. Gauri keluar dari kamar dan berpapasan dengan Sukna. Salah satu pakaian yang dibawa oleh Sukna terjatuh. Gauri mengambil pakaian itu dan mengatakan kakak Sukna pakaiannya terjatuh. Sukna terlihat kesal melihat Gauri dan mengatakan bahwa biarkan saja di sini dan mengatakan bahwa aku akan memberitahu Mahan untuk datang dan mengambilnya, karena dia harus mencucinya lagi. Gauri merasa sakit hati, mengapa Sukna mengatakan hal seperti itu. Dia bertanya pada Sukna mengapa harus mencucinya lagi. Apakah karena aku telah menyentuhnya? Sukna yang telah berpaling darinya menunjukkan ekspresi kemarahan yang luar biasa. Gauri berkata aku hanya mencoba membantu dan Sukna berkata aku tidak perlu bantuanmu. Dan bagaimana bisa kau memanggilku kakak? Gauri berkata aku adalah istri adikmu. Sukna memotongnya dan aku tidak punya hubungan denganmu. Adik iparku adalah Anandi dan itu untuk selamanya. Tidak peduli apa yang kau lakukan di rumah ini. Tapi kau tidak akan pernah bisa menggantikan Anandi. Karena apa yang pernah Anandi lakukan untuk keluarga ini, kau tidak akan pernah bisa melakukannya, dalam hidup ini atau dalam kehidupan apapun. Kita semua mencintai Anandi lebih dari hidup kita dan hidup kita ada di Anandi. Sukna pergi meninggalkan Gauri dan Gauri pun hanya terdiam dan terlihat tercengang.